hormat kepada Wakil Rektor 3, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Haji Ibrahim, SKM MNSC. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala UPA PKK, Bapak Dr. Mukhtarida. Selanjutnya yang kami banggakan pemateri yang telah berhadir pada siang hari ini yang selalu membersamai kita dalam beberapa tahun ini. Alhamdulillah beliau selalu hadir di kegiatan kita dan tahun ini beliau juga kita ambil juga sebagai pemateri untuk kegiatan seleksi internal yang tidak asing bagi kita yaitu Bapak Wisnu Dewa Broto. Selamat siang Bapak. Yang Ya, kami hormati Bapak oke. Ibu dosen pendamping, Bapak Ibu reviewer, dan yang kami istimewakan kepada eh, mahasiswa Universitas Teguh Umar. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Di bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita bersama. Sudah sepantasnya dan selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mereka kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semuanya, saya sebagai MC pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala UPA. Yang keempat, sambutan dari Wakil Rektor 3 sekaligus membuka acara. Dan yang terakhir, foto bersama. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan eh, Indonesia Raya. Kepada panitia, mohon disiapkan. Kepada hadirin, mari kita ik- ikmat nyanyi lagu Indonesia Raya. Kamar itu. Baik, terima kasih kepada tim. Aduh. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu sambutan serta laporan dari panitia sekaligus Kepala UPA PKK Universitas Teguh Umar, Bapak Dr. Mukhtarida. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati
Rektor Universitas Hukum dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3, Bapak Haji Ibrahim SKM MNSC. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, tim koordinator fakultas, juga yang saya hormati dosen pembimbing yang mungkin berhadir di kesempatan ini. Kemudian teristimewa pula, selamat datang kembali Pak Wisnu. Siap, Bang Muhtar. Ya, yang terhormat Pak Wisnu Dewa Broto, dalam hal ini beliau adalah sebagai narasumber kita pada hari ini. Juga terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kita hari ini. Kemudian juga yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa, putra dan putri Universitas Suku Umar yang selalu semangat untuk ikut dalam berbagai kegiatan di Belmawa, dalam hal ini di program pembinaan mahasiswa wirausaha. Ini sebenarnya Alhamdulillah Pak Wisnu, izin melaporkan juga Pak Warek, kegiatan P2MW sudah kita buka untuk summit internal sejak tanggal 20 eh, 23. Jadi alhamdulillah sudah berlangsung selama lebih kurang 20 hari lebih kurang. Dan dalam hal ini baru kita melakukan sosialisasi sekaligus FGD atau bedah proposal bagi mahasiswa yang ingin membedahkan nanti. Nah, dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih Pak Wisnu yang sudah bersedia hadir di link di lingkungan kami ini, walaupun masih harus lewat Zoom. Sebenarnya kita sudah undang hadir langsung Pak Warek, cuma Pak Wisnu Iya, ada halangan ya mungkin, makanya beliau lewat Zoom. Tapi saya yakin walaupun lewat Zoom ini teman-teman mahasiswa di UTU itu tetap semangat, dan harapan kita adalah yang sudah kita capai di tahun-tahun sebelumnya ini akan kita sanggup mencapai lebih dari itu, tentunya dengan perbaikan kualitas, perbaikan beragam hal, dan yang penting adalah kita perlu ingat semakin hari kompetisi P2M ini semakin diminati oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia, dan dalam hal ini kita akan semakin harus meningkatkan kualitas nanti proposal kita sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan hari ini alhamdulillah ini adalah strategi kita di UTU, melakukan workshop atau sosialisasi setelah beberapa waktu pembukaan di pusat, sehingga kita bisa memberikan waktu pada mahasiswa untuk menelaah panduan, menyusun proposal dan lain-lain, sehingga mereka kita harap hari ini lebih siap untuk berdiskusi dalam rangka menyukseskan program P2MW ini. Mungkin itu saja Pak Rektor, Pak Warek dalam hal ini yang bisa saya laporkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mokhtarida atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya, eh, sambutan sekaligus pembukaan dari kegiatan sosialisasi internal oleh Wakil Rektor 3 Universitas Teguh Umar kepada Bapak Haji Ibrahim SKM MSC. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang segianya yang berhadir pada acara sosialisasi dan workshop P2MW adalah Bapak Rektor, berhubung beliau terlebih dahulu mendapat tugas yang lain, maka beliau minta diwakili oleh R3, dan Bapak Rektor menitip salam kepada kita semua. Tamu undangan yang mulia, terutama sekali narasumber nih, Bapak Dr. Wisnu
Sakti Dewa Broto, ST, MSc. Ini bagi kita tidak asing lagi. Beliau luar biasa memang membantu kita di dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat berguna ini. Yang kami hormati para wakil dekan bidang kemahasiswaan, Ketua Tim Kerja Penalaran Kesejahteraan Mahasiswa dan Pemberdayaan Alumni, dan seluruh dosen lingkup UTU, para koordinator UPA, PKK, fakultas, para reviewer internal, PPK Ormawa, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi lingkup UTU yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutariza ya, sebagai bidang UPA ya. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa, yang setinggi-tingginya kepada jajaran sivitas akademika, khususnya para mahasiswa yang telah menunjukkan antusias yang luar biasa terhadap dunia kewirausahaan. Universitas Teguh Umar sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen melahirkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, tentu sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah jiwa entrepreneur muda. Seperti yang kita ketahui bersama, Universitas Teguh Umar telah lama membuka kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Ini berarti Bapak dan Ibu serta para mahasiswa sekalian telah memiliki waktu yang cukup lama, ini sebenarnya panjang, untuk menyusun ide-ide, konsep, merancang proposal-proposal terbaik. Kemudian saya berharap waktu yang diberikan ini telah memanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan riset pasar, menyusun rencana bisnis yang matang, dan mempersiapkan diri seoptimal mungkin. Hari ini adalah momentum yang tepat. Kita tidak hanya berkumpul untuk sekedar mendengarkan teori. Pada kegiatan hari ini, selain mendengar dan berdiskusi dengan narasumber kita yang hebat, para mahasiswa juga dapat berdiskusi secara spesifik terkait proposal yang sedang dipersiapkan. Kehadiran Bapak Dr. Wisnu Sakti Dewa Broto adalah sebuah privilege bagi kita semua. Beliau adalah sosok yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya. Kepada Bapak Wisnu saya ucapkan selamat datang melalui Zoom. Terima kasih atas kesediaannya untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa kami. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Para mahasiswa sekalian, program P2MW ini bukan sekadar ajang untuk mendapatkan pendanaan. Ini adalah medan latihan, wadah pembuktian bahwa kalian mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja. Oleh karena itu, harapan saya dengan kegiatan ini, Universitas Teguh Umar mampu melahirkan proposal P2MW yang berbobot, serta tim yang siap untuk berkompetensi di tingkat nasional. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa Universitas Teguh Umar tidak kalah saing dengan mahasiswa dari universitas lain di Indonesia. Tunjukkanlah kreativitas, inovasi, dan kegigihan kalian. Saya ingin mendengar nama-nama tim dari UTU yang nantinya akan melaju ke tingkat nasional dan mengharumkan nama kampus kita tercinta. Akhir kata, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan ini
dengan sungguh-sungguh. Bukalah pikiran, asah keterampilan, dan jalanilah kolaborasi yang baik. Selamat bersosialisasi dan selamat mengikuti workshop. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah dan meridhoi setiap usaha bakti kita. Akhir kata dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan workshop P2MW dengan resmi kita mulai. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sambutan ini karena jam-jam sekarang ini jam ngantuk ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan mempantun sekarang ini. Pantun bulan puasa, pantun harus berjalan. Nanti Bapak Ibu sekalian nyahutnya dan cakep ya. Halo, Iya, Oke, Pak. siap, siap Pak. kedengaran kan? Kedengaran ya? Iya, pergi belayar menuju seberang. Cakep. Oke, Angin sepoi menemani perjalanan. Cakep. oke, Cakep. Mari wujudkan usaha yang terus berkembang cakep, melalui semangat dari kegiatan P2MW. cakep. Ya. Ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Ustaz Umar, Bapak Haji Ibrahim SKM MSC yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, hari kita akan melanjutkan dengan sesi dokumentasi. Silakan kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, untuk layar pertama, saya akan memberikan aba-aba. Silakan dibuka dahulu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Oke. Layar pertama, satu, dua, tiga. Layar kedua, satu, dua, tiga. Oke. Layar ketiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Kita sudah selesai kegiatan pembukaan kita. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi internal dan workshop akan langsung dipandu oleh Kepala PKK, yaitu Bapak Dr. Mukhtarida. Kepada Bapak Mukhtarida, kami persilahkan. Sampingnya lagi. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih Pak Warek sudah membuka acara ini tadi Pak. Izin mungkin saya mulai lagi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga selamat datang Pak Wisnu. Kembali saya ucapkan selamat datang. Jadi sebenarnya Pak Wisnu ini aslinya dari Melabuh sebenarnya. Pak Wisnu sendiri bilang. Oke, adik mahasiswa. Jadi di beberapa tahun sebelumnya, baik di kegiatan sosialisasi, kegiatan workshop ya, itu teman-teman mahasiswa pastinya tidak asing dengan Pak Wisnu ini. Jadi saya yakin di sini juga ada adik mahasiswa yang kenal beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin yang terhormat kembali Pak Warik 3, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Koordinator Fakultas, Bapak Ibu dosen pendamping P2MW, juga yang saya hormati ini Pak Wisnu Sakti Dewa Broto. Kemudian juga yang kami banggakan itu adik-adik sekalian, eh, tim atau calon calon peserta P2MW di tahun 2026 ini. Adik sekalian, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, izinkan mungkin saya
kembali memperkenalkan ya, mungkin ada beberapa mahasiswa baru di sini yang mungkin belum pada kenal sama Pak Wisnu ini. Jadi Pak Wisnu ini nama lengkapnya mungkin Wisnu Sakti Dewa Broto. Tapi kalau titelnya panjang sekali sebenarnya. Jadi beliau dosen di Jakarta di Universitas Podomoro. Ya mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ke sana. Kemudian beliau banyak rekam jejaknya yang kalau kita baca mungkin habis di sini waktunya. Tapi salah satu rekam jejak yang paling kita banggakan adalah beliau salah satu eh, tim di pusat ya, tim reviewer untuk program P2MW ini. Jadi intinya beliau ini adalah seorang yang sudah pakar di bidang di program P2MW. Jadi insya Allah mungkin selama penyusunan proposal teman-teman mahasiswa ini barangkali ada hal-hal yang masih mengganjal, masih kurang dipahami, itu itu bisa ditanyakan ke beliau nanti. Dan dalam hal ini izin melaporkan sedikit Pak Wisnu. Ya, kita sudah membuka program ini sejak tanggal 26 ya, 23, artinya sudah berjalan sekitar 10 hari. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan coaching langsung mungkin di Fakultas Ekonomi yang banyak yang hadir hari itu insya Allah. Dan saya yakin hari ini dengan coaching langsung dari Pak Wisnu, ini akan lebih banyak mahasiswa kita yang lebih semangat lagi. Baik, mungkin untuk mempersingkatkan waktu, tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan mungkin paparan singkat dari Pak Wisnu, mungkin sekitar 30 menit, Pak, atau gimana, Pak? Ya, Nanti lebih siap. banyak Ya, diskusi. pokoknya sampai selesai. Sampai Iya, ya siap, siap, Pak. tanggal 30 40. Iya, oke, sip, siap, Pak. Saya kasih Kami tipsnya. siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak Wisnu. Waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Bang Mukhtarida yang terhormat, Pak Wakil Rektor 3 yang selalu mendampingi adik-adik mahasiswa nih. Kemudian ada Uda Putra, karena Pak Putra nih bukan Oi. dari Aceh, dari Padang ya, dari Sumatera Barat soalnya. Saya tahu. Iya Pak Wisnu. Iya benar. Dan juga teman-teman mahasiswa pastinya yang saya cintai dimanapun teman-teman berada dan pastinya yang di Melabuh ya. Oke, Em, ya insya Allah dalam waktu dekat nanti insya Allah kalau ke Malaysia saya mampir dulu ke apa Teguh Umar lah. Ya, nanti Malaysia dalam waktu dekat ini ya bulan depan lah. Nanti kalau saya ke Malaysia nanti saya coba mampir ke Teguh Umar karena memang dekat sekali ya dari situ ya. Oke, nah saya mau share dulu sebentar. Oke, ini. Ya, di P2MW kali ini memang banyak tidak jauh berbeda, tetapi ya ada beberapa poin penting yang teman-teman perlu ketahui karena ada sedikit ya yang memang disederhanakan. Jadi kalau kita bicara berbeda sepertinya enggak, tetapi kalau disederhanakan tuh iya gitu. Benar. Nah, yang berharap ya saya harapkan ini nanti akan ada di UTU itu adalah teman-teman mahasiswa yang tidak hanya ingin ikut P2MW, tetapi ingin mendapatkan kesuksesan sebelum dia lulus gitu. Berharap seperti itu tuh Bang. Karena ini yang terjadi. Pada saat teman-teman lulus dari UTU, bisa jadi mungkin bekerja atau berwirausaha ya. Tetapi secara garis besar kalau di Indonesia itu penganggurannya kan cukup tinggi ya. Sekitar 7,47 juta. Penciptaan lapangan kerja yang tadinya itu 8,55 juta itu turun menjadi 2,01 nih teman-teman. Jadi sangat-sangat kecil. Ya, teman-teman mungkin di Indonesia ada sekitar 8 juta apa ini ya yang setelah lulus gitu ya dari lulusan perguruan tinggi yang kemudian mau melamar
Sisanya ya mungkin 2 juta bisa masuk, tapi sisanya kan harus dia mencari pekerjaan lain, berwirausaha, atau ke luar negeri. Nah, melihat juga ada degradasi kelas menengah. Ini cuma 9, maaf, ini penurunannya cukup signifikan ya. Yang tadinya mungkin digadang-gadang ini naik, tetapi pada penurunan 9,5 juta orang. Sehingga ini menjadi penting teman-teman, di mana kesuksesan teman-teman ini pada saat nanti mengikuti acara ini, mengikuti P2M ini menjadi salah satu goal sekaligus membawa teman-teman untuk menang. Artinya, kalau teman-teman mau jadi pemenang aja, sepertinya niat untuk ngikut ini kayaknya nggak cukup. Tetapi kalau teman-teman mau menang, itu harus niatnya menjadi sukses di P2MW ini. Itu sih sebenarnya. Sebelum teman-teman lulus. Jadi gunakan ini untuk menjadi orang yang sukses atau berdampak sebelum teman-teman lulus. Nah, salah satunya kemarin mahasiswa saya bareng dia bisa menggambar, ini gambarnya dia, kemudian saya bisa menulis. Nah, kita membuat buku yang memang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Ya, Erlangga itu adalah penerbit terbesar di Indonesia saat ini. Nah, ini sebelum dia lulus. Di Nadamis ini saya sering kasih tahu ke teman-teman, kan ini inspiratif sekali ya. Dia ini dulu mahasiswa bidik misi atau mahasiswa KIP, tetapi memang beasiswanya sehari-hari atau setiap bulan, sehingga dia perlu mencari uang lagi untuk ini bertahan hidup ya, dengan cara ngetok-ngetok dosen gitu ya, dan meminta apa masukan atau meminta tolong untuk rumahnya itu dibersihkan olehnya. Nah, dengan biaya seikhlasnya. Nah, itu dilakukan sampai ada P2MW dulu dalam waktu itu namanya KBMI atau ASMI. Itu dia mendapatkan sekitar 20 juta rupiah yang kemudian bikin namanya clean sheet. Clean sheet ini membesar gitu ya. Besar dan sekarang yang tadinya maaf, yang tadinya dia itu mendapatkan KIP atau bidik misi, nah sekarang dia memberikan KIP ke lebih dari 150 orang. Jadi itu sebenarnya inspirasinya ya, menjadi sukses sebelum teman-teman lulus. Begitu juga Habi, dia dulu juga mahasiswa di Brawijaya yang memang hobinya motor. Saya tahu teman-teman yang di Malabo itu ada yang apa punya apa cuci helm gitu. Kalau dia bedanya dia lap itu ya untuk mengkilatkan motor. Yang tadinya dia di ruko kecil sekarang sudah punya ruko yang kemudian menjual barang-barangnya itu produknya ke luar negeri dan sekarang dia lagi di Jepang kalau nggak salah. Nah, kemudian supaya teman-teman sukses tadi kan teman-teman harus mendapatkan akses dana itu ya. Ini saya kasih benar-benar resep sulit untuk ditolak bagi reviewer ya. Yang pertama, penting teman-teman mencari benar-benar riset perguruan tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap bisnis teman-teman. Cari ya. Tidak harus 100% produk misalnya ya. Teman-teman jual misalnya cuci apa mempunyai jasa cuci helm. Bukan cuci helmnya itu jadi penelitian atau penelitian itu berkaitan dengan cuci helm enggak, tetapi hal-hal yang mendukung, penelitian yang mendukung si cuci helm itu bisa meningkatkan bisnisnya gitu. Misalnya ada eh, tentang marketing gitu ya, atau tentang human resource atau sumber daya dan sebagainya. Oke, alangkah baiknya misalnya Bang Mukhtar ini meneliti, atau maaf, Bang Mukhtar itu meneliti mengenai misalnya pupuk gitu ya, pupuk organik gitu. Nah, teman-teman membuat pupuk organiknya. Nah, itu memang udah 100% bagus, tapi nggak harus begitu. Oke, berdamping apa saling mendukung itu juga boleh. Nah, kuota saat ini itu adalah 2 tahap bertumbuh dan 1 tahap awal per kategori. Artinya ada 6 kategori kemudian dikali 3 ya. Ada tahap bertumbuhnya ini memang diutamakan nih jadi 2 tahap bertumbuh. Oleh karena itu, teman-teman dan dosen, teman-teman dosen, ini melihat nih potensi ini dilihat dari pertama. Pernah nggak ini mahasiswa mendapatkan dana eh, dikti sebelumnya? Ya, contohnya pernah dapat PKM nggak?
Pernah dapat PPK Ormawa nggak? Bisa jadi yang dari PPK Ormawa tadi itu dibawa bisnisnya ke dalam P2MW dan masuk ke tahap bertumbuh, itu boleh. Gitu ya. Dan yang ketiga, ada nggak teman-teman usaha teman-teman yang didampingi sama UTU atau inkubatornya UTU? Itu juga bisa masuk ke dalam kategori bertumbuh. Jadi itu ya. Jadi bisa jadi dari P2MW atau PPK Ormawa, kemudian bisa dari apa namanya ini binaan ya binaan jadi teman-teman dibina oleh UTU yang kemudian masuk ke kategori bertumbuh. Kemudian tahap awal itu adalah tahap yang masih ide ya seperti yang pemula gitu. Nah, ini juga yang perlu kita cermati bahwa format proposal dan format proposal dan rubriknya itu berlaku untuk semua kategori. Artinya antara digital sama non digital itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan, tidak harus upload pitch deck dan sebagainya. Dan yang keempat, ini yang sering sekali teman-teman lupakan, yaitu adalah dokumentasi kegiatan. Kalau misalnya teman-teman itu mau melakukan empathize dan sebagainya, tolong teman-teman, jangan lupa difoto. Itu aja. Oke, kalau mau video boleh foto wajib. Oke, yang terakhir itu adalah pembuktian validasi ini khusus untuk bertumbuh. Memang harus benar-benar apa namanya dipahami kalau misalnya yang masuk ke tahap bertumbuh itu minimal itu sudah bisa dijual. Customer itu benar-benar mau membelinya. Oke, ini yang nggak bisa atau yang nggak boleh ini yang nggak boleh teman-teman gunakan ini usahanya. Contohnya agen, reseller, dropshipper, jasa titip beli itu nggak boleh ya. Konsinyasi, rebranding, thrifting, barang curah itu nggak boleh. Nah, ini penting nih. Saya minta teman-teman coba perhatikan dulu ya. Nah, biasanya, biasanya teman-teman itu langsung kalau punya tuh idenya langsung keluar di sini. Padahal P2MW inginnya teman-teman itu melakukan empathize dulu dan ini dilihat dari nanti Noble Purpose. Noble Purpose-nya itu ada pemicu tujuan mulia. Kenapa mau ke sana? Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau mau menang ya. Kalau kadang-kadang ini aja nih yang menjadi apa yang penting. Padahal ini sebenarnya ide ini ya nggak boleh ujuk-ujuk keluar. Dia harus melalui tahap empati, berempati, terjun ke lapangan, dan mendefinisikan apa sebenarnya masalahnya. Dan idenya itu merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Gitu. Dari situ buatlah prototipe yang kemudian dites oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya skema yang harus terlihat pada saat ada di proposal nih, teman-teman. Jadi jangan tiba-tiba ide saya adalah ini enggak. Bilang, saya terjun ke lapangan. Kami berlima melakukan observasi. Di mana hasil observasi kita seperti ini. Dari situ kami bisa menyimpulkan bahwa apa masalahnya. Dari masalah tersebut kami melakukan brainstorming yang kemudian ada ide terbaik yaitu apa. Ide ini sudah kami validasi gitu. Dan hasil validasinya seperti apa gitu ya. Oke. Sip, kita lanjut. Nah, ini makanan minuman. Ini adalah kategori yang paling penuh sesak gitu ya. Karena banyak yang mau di sini. Tapi yang paling penting di sini adalah tolong teman-teman jangan pakai dimsum atau jangan pakai apa somai gitu ya, yang makanan-makanan dari Cina. Coba teman-teman angkat budaya pangan lokal Indonesia karena itu yang menjadi penting ya. Itu ya tips saya ya. Kemudian tips saya yang kedua untuk budidaya, jangan lagi magot. Magot itu udah banyak banget. Semua magot. Dan magot ini menjadi populer gitu. Tanpa harus ini dia main film udah populer duluan ini magot. Nah,
Kalau mau teman-teman di budidaya itu masuk makanannya hewan, ya, misalnya kucing, apa anjing, kelinci, makanan olahan, makanan cair itu ada ya kalau anjing atau kucing ya. Yang saya tahu kalau saya tahu kucing saja. Kalau anjing tahu deh bener nggak ya. Tapi harusnya ada ya kalau kucing ada, anjing mungkin ada. Nah ini yang menjadi penting. Jangan magot lagi, magot lagi, magot lagi. Yang ke berikutnya itu adalah industri kreatif seni dan budaya. Nah, kemarin menarik nih kalau ada Pinto Aceh. Nah, itu masuk tuh di sini tuh. Ada Pinto Aceh, ada mungkin kerajaan-kerajaan Melabo yang belum belum pernah kita ketahui. Nah, itu silahkan. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jasa pariwisata dan perdagangan. Ini yang paling banyak nih sebenarnya teman-teman. Karena semuanya akan masuk ke sini. Jasa juga, perdagangan juga, pariwisata juga. Nah, oleh karena itu, teman-teman nanti coba bisa beririsan dengan yang sebelumnya. Dan coba teman-teman lihat di sini, yang menjadi penting itu adalah budaya yang kuat atau sentuhan seni dan budaya yang kuat. Oke, sentuhan seni dan budaya. Tapi kalau misalnya nggak ada budayanya gimana? Iya, masuk ke jasa. Tapi kalau budayanya kuat, masuknya ke industri kreatif. Tapi Pak, saya bikin buklet bunga, buket bunga, ya bunga. Kan itu industri kreatif, memang sih. Tapi karena budayanya nggak kuat, makanya dia tetap masuk ke jasa dan perdagangan, gitu ya. Nah, berikutnya ini manufaktur dan teknologi terapan nih harusnya bisa ini utuh nih ya, satu atau dua nih, yang memang berbasis teknologi dan alangkah baiknya ini memang sudah diuji coba dan juga ini ya sudah melalui tes-tes gitu sehingga peluangnya juga semakin tinggi. Dan yang terakhir bisnis digital ini juga yang menurut saya menarik karena ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Salah satunya kan Sam Laboh sekarang sudah lumayan bagus ya. Tidak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan pakai ini WA. Kalau sekarang masih ya kalau nggak salah. Tapi kayak kemarin itu saya waktu terakhir itu pakai Sam Laboh itu masih, maksudnya udah bagus sih dibanding yang dulu pertama kali. Nah ini kan berpotensi nih teman-teman nih. Contohnya, apakah mungkin makanan Aceh yang di frozen itu makanan Aceh lumayan tuh. Artinya di Jakarta kita nggak terlalu banyak dapat restoran Aceh atau mungkin bumbu mie Aceh gitu. Nah, mie Aceh itu kan enak sekali ya. Bumbunya itu di kita apa? Kok, ya, ini, ini apa? Ini ya. Ini bukan masuk bisnis digital ya, tetapi intinya itu bisa diangkat tadi ya untuk makan minuman atau manufaktur kalau tadi ya. Tapi kalau bisnis digital bisa jadi kalau yang kemarin itu marketplace makanan ya, marketplace makanan Aceh gitu ya. Misalnya ini marketplace yang memang bisa menjual misalnya makanan-makanan dari UMKM snack yang khas Aceh gitu dan dibikin marketplace-nya. Nah, itu bisa masuk ke digital. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa kategori bisnis digital ini nggak boleh kalau bisnis digital ini memang fokusnya menjual hanya satu produk saja atau satu perusahaan saja atau hanya sebagai salah satu channel untuk menjual saja. Nah itu nggak boleh. Jangan ditaruh di digital. Oke, kita masuk. Yang pertama itu adalah noble purpose. Noble purpose ini salah satu yang paling rendah gitu ya, skornya 10%. Tapi sayang kalau dilewatkan karena mudah. Nah, tips dari saya, tolong teman-teman lihat rubrik yang skornya nomor 6. Nah, karena itu adalah nilai tertinggi. Kalau sudah, teman-teman lihat dan pahami, ini tujuan mulia didirikan oleh suatu usaha itu harus sangat jelas. Selain mendapatkan keuntungan, harus memberikan dampak yang baik buat masyarakat dan lingkungan. Jadi itu kata kuncinya. Pada saat menulis, tolong teman-teman mudahkan reviewer dengan menuliskan tujuan mulia kami adalah ini. Selain mendapatkan keuntungan, kami memberikan dampak lingkungan apa, masyarakat apa. Tolong mudahkan itu teman-teman. Dan itu akan sangat-sangat membantu. Berikutnya, saya sudah siapkan seperti biasa checklistnya.
ini checklistnya saya perbaharui ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya atau teman-teman punya checklist yang lalu, ini saya sudah perbaharui walaupun sebagian besar juga dari tahun lalu. Karena perubahannya juga nggak banyak, gitu ya. Ini checklistnya mulai dari tujuan mulia, pemicunya apa, jenis usaha dengan tujuan mulia apa bedanya, apa hubungannya, SDGs-nya pakai apa sampai ke lampiran bukti-bukti. Ini adalah contoh Novel Purpose. Ya, Pala Nusantara menggabungkan desain inovatif dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Artinya di situ ada tujuan mulianya. Kalau misalnya tujuan mulianya itu untuk mendapatkan keuntungan, ya nggak mulia sekali sih. Artinya itu oke, tapi bukan noble. Contohnya ingin membantu orang tua, itu bagus sih, tapi itu bukan noble. Oke. Noble itu mulia, artinya untuk orang banyak. Yang kedua itu adalah konsumen potensial dan ini nilainya 20%. Nah, kembali lagi kita bikin listnya ya. Nilainya skornya 6. Oke. Dari sini kelihatan apa yang perlu dipentingkan. Segmen ke pasar, target pembeli potensial, didefinisikan dengan sangat jelas. Ukuran pasar yang dihitung dengan sangat tepat. Dan STP nih, Segmentation Targeting Positioning, dan serta kompetitor di pasar. Kembali lagi, saya sudah berikan checklistnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman tinggal mengikuti saja segmentasi targeting positioning, deskripsinya, sampai ke dokumentasi tentang konsumen. Ini adalah contoh segmentasi. Nah, di sini kalau ini kopi kenangan ya, tapi waktu itu saya ngelihat memang kopi kenangan nggak laku kalau di Aceh, karena kan kopi Aceh yang paling laku kan. Tapi siapa yang minum kopi jenis kopi ini? Generasi Z, generasi Y, generasi milenial, kelas ekonomi menengah, kemudian menengah ke bawah dan sebagainya. Nah, ini adalah segmentasi. Selebihnya, teman-teman harus targetkan mana yang teman-teman bidik dari sekian banyak kelompok. Contohnya, eh, cuci mobil saya itu untuk menengah. Tapi sering sekali teman-teman dari menengah ke atas itu suka main di sini gitu, atau suka nyuci di sini, gitu, cuci mobil ya. Nah, artinya walaupun itu untuk menengah, tapi kan menengah ke atas juga masuk. Tapi fokus saya adalah untuk target yang kelas menengah. Begitu juga selanjutnya. Itu namanya targeting. Ya. Kalau kopi kenangan targetingnya adalah kopi yang memang langsung bisa dibawa pergi. Makanya di situ dikatakan ada kopi namanya grab and go. Jadi benar-benar kopi ini ini ya dibeli langsung bisa ini dibawa gitu ya. Grab and go. Selanjutnya dibuatlah potensi pasar, apakah demografis, psikografis dan sebagainya. Ya, bentar. Terus di detailnya itu ada psikografis, behavior, ya, pain point ini didetailkan teman-teman ya. Dari deskripsi konsumen ini didetailkan. Berikutnya ada namanya Tam Samsom. Ini digunakan untuk membidik pasar dengan perhitungan seberapa sih besar pasar saya ini gitu ya. Nah, teman-teman boleh kok menggunakan ChatGPT ini untuk mengetahui data-data yang bagus ya, data-data yang memang di ditampilkan atau bisa dicari di online gitu. Tetapi ChatGPT itu memberikan kemudahan kita untuk mencari datanya dengan mudah. Nah, gimana cara bikinnya? Yang pertama, teman-teman harus mencari tahu kira-kira kalau teman-teman ini kopi, ada berapa penikmat kopi di Indonesia? Kalau di sini, ini adalah diasumsikannya 100 orang. Ini ditanya oleh ChatGPT mungkin ada berapa sih peminum kopi di Indonesia gitu dan dasarnya tolong berikan. Nah, kemudian dari 100 juta orang tadi, kira-kira yang minum kopi mirip-mirip sama kopi kenangan itu berapa orang atau berapa persen?
Setelah dihitung, misalnya 30%. Jadi 30 juta orang itu meminum atau dia itu biasanya segmentasinya antara apa target yang dibidik itu adalah perusahaan-perusahaan seperti Kopi Kenangan, Kopi Fore dan sebagainya, kopi kekinian. Itu sekitar 30%. Nah, dari 30% itu, atau kita masuk ke SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market. Kira-kira kita itu mau bidik di berapa persen dari total SOM-nya. Itu ya. Nah, itu 1,5 juta tadi, ya, itu adalah target yang apa besaran pasar yang ingin dibidik oleh Kopi Kenangan. Setelah itu, kita buat peta konsumennya atau peta pesaingnya. Jadi kita bisa tahu antara Kopi Kenangan dengan Janjiwa dan Fore dan Excelsior dan sebagainya itu peletaknya di mana. Nah, peletakannya itu boleh macam-macam. Kalau saya sukanya dengan kualitas dan harga. Jadi kalau misalnya mau berkualitas dan harga itu biasanya Starbucks ya. Di bawah Starbucks itu ada ada Excelso. Di bawahnya Excelso ada Fore, baru Kopi Kenangan. Dan yang kualitasnya mungkin di bawahnya atau yang paling bawah itu di sini dikatakan adalah Janji Jiwa. Dan ini kebetulan ini asumsi ya teman-teman, ini untuk pelatihan teman-teman ini nanti. Jadi ini bukan beneran Janji Jiwa ini di bawahnya Kopi Kenangan. Ini cuman ini aja pura-pura atau mungkin contoh saja. Oke, ini yang ketiga itu adalah produk inovatif itu sebesar 25%. Nah, ini saya tulis rubrik yang skornya 6. Produknya itu harus sangat inovatif, ya, hilirisasi riset perguruan tinggi, mempunyai keunikan yang bersaing, menggunakan bahan baku lokal, menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan konsumen, ya, dan juga problem solution fit harus ada surveinya. Formatnya bebas. Kembali lagi saya sudah berikan checklistnya supaya teman-teman nggak kesulitan nanti ya. Ini checklistnya. Nah, di sini teman-teman menceritakan apa sih sebenarnya inovasinya. Bisa inovasi di produk, bisa inovasi di proses, bisa inovasi di bisnis model dan sebagainya. Nah, dari inovasi tadi apa keunikannya? Nah, di sini bilang Pala Nusantara adalah jam tangan vegan pertama di Indonesia. Nah, itu boleh. Nah, dari sini jangan lupa tadi permintaannya adalah penggunaan bahan baku lokal. Jadi ditulis nih bahan baku lokalnya apa. Oke? Nah, di dalam rule juga diminta bahwa produk ini memang harus menyelesaikan masalah. Jadi, bagaimana caranya si produk ini menyelesaikan masalahnya? Menyelesaikan masalah customer. Gitu ya. Oke. Nah, yang sekarang itu adalah pemasaran kita cuman ada tiga apa sampai enam kok teman-teman. Jadi nggak banyak ya. Pemasaran ini 20% dan skornya itu lumayan tinggi 20%. Pemasaran ini masuk mencakup di saluran distribusinya, ya promosi dan juga hubungan pelanggan. Bauran pemasaran itu harus dijelaskan dengan bagus, ya, dilengkapi dengan data pendukung. Bauran pemasaran itu kan sama aja kayak 4P ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. 4P, Product, Price, Promotion, and Place. Nah, ini checklistnya dari 4P, kemudian tambah lagi 3, terus bagaimana meningkatkan loyalitas sampai lampiran bukti-bukti bukti-bukti pendukung itu sudah lengkap ya. Nah, ini contoh di marketing mix. Ya, marketing mix itu mata kuliahnya ada di marketing ya, teman-teman ya. Silahkan baca sebenarnya kalau untuk beli sebuah produk itu setidaknya mencakupi empat ya, yaitu product, price, promotion, and place. Tapi kalau sekarang bisa ada 9, ada 8 dan sebagainya itu silahkan saja. Pakai yang mana. Kemudian ini ada strategi untuk menjual, teman-teman. Jadi A itu attention atau awareness. Strategi apa yang teman-teman akan lakukan untuk meningkatkan ini orang-orang, pengaruh orang gitu atau meningkatkan pemahaman orang gitu. Atau membuat orang itu jadi mengerti produk Anda itu lewat mana gitu. Iklan kah, sosial media kah, edukasi lewat sosial media dan sebagainya. Yang berikutnya adalah interest of customer atau I ya, AIDA.
I-nya itu kalau udah tertarik, bagaimana kelanjutannya? Makanya disinilah ada sosial media itu kencang sekali bikin kegiatan, event-event dan sebagainya. Setelah dia suka banget, itu namanya desire. Bagaimana caranya? Ya dikasih fasilitas, bisa kalau di Tokopedia itu ada wishlist gitu ya. Terus kemudian dimasukin ke keranjang orange. Makanya ibu-ibu di sini pasti atau kakak-kakak yang wanita banyak yang beli Shopee belum di check out ya gitu ya, masih ditaruh di keranjang aja. Nah, actionnya itu kapan atau check outnya itu kapan? Pada saat ke tanggal kembar, pada saat ketemu misalnya eh, ada promo ya, misalnya ada hari-hari besar ya gitu ya. Oke. Ini adalah contoh tools marketing, jadi harus ditulis tuh semuanya, brosur, billboard. Tapi kalau bisa memang harus ada gambarnya, jangan cuman gambar flyer aja gitu, jangan. Jangan hanya tulisan flyer, billboard, tapi memang harus ada gambarnya. Websitenya juga demikian. Kalau misalnya mau bikin website, tapi websitenya jangan hanya cerita saja, tetapi masukkan juga desainnya seperti apa. Dan ini adalah apa strategi ya untuk meningkatkan eh, loyalitas customer. Dan ini perlu ditulis juga di dalam proposal. Nah, yang lima ini mudah karena eh, tidak 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 banyak ini ya informasi ya, dan poinnya juga besar 15%. Nah, di sini dibilang bahwa teman-teman harus menceritakan keterampilan dalam menjalankan usahanya. Pernah ikut ini, pernah ikut sertifikasi itu, pernah ikut ini, pernah ikut itu dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau belum? Teman-teman sekarang kalau bisa yang murah-murah aja dulu, misalnya ada kursus apa di online gitu ya yang bayar cuma 50.000 itu ada dapat sertifikat ya, misalnya apa ya? Coursera misalnya ya, Coursera, terus apa? Blink apa? Lupa. Ada Coursera, ada aduh ini di sini deh saya lupa. Coursera, terus ada ini Skillshare ya, boleh itu ya Skillshare itu untuk gambar tuh apa. Kemudian Udemy itu juga untuk teman-teman meningkatkan kapasitas kewirausahaannya lewat situ. Nah, itu diceritain soalnya. Nanti tinggal diceritain sumber dayanya tuh dari mana, fisik atau non fisik. Kalau fisik ya seperti yang kita tahu ya, ya, alat-alat dan sebagainya. Tapi kalau non fisik bisa jadi kekuatan doa gitu ya. Itu udah pasti ya. Tapi yang paling penting nih ya, pastinya ini haki gitu ya. Terus ada eh, kekayaan intelektual sudah, desain gitu ya. Itu adalah eh, yang memang non fisik. Yang fisik itu bisa kelihatan di sini dan non fisik juga. Dan ini saya sudah bikin checklist untuk rubrik yang tadi. Nah, intinya sumber dayanya itu digambarkan siapa CEO-nya, siapa CEO-nya, siapa CMO-nya, dan seperti apa fotonya. Menurut Anda ini masuk ke kategori mana nih CEO-nya? Bisa hacker, bisa hipster, atau hustler. Tapi intinya, teman-teman, setidak-tidaknya dalam sebuah usaha itu setidaknya harus untuk sukses ya itu harus ada tiga. Hipster yang jago desain, kemasan dan sebagainya. Terus hacker ini yang jago bikin produk dan sebagainya. Dan ya hustler ini yang jago bisnisnya. Nah, ini adalah contoh sumber daya fisik jika teman-teman punya alat-alat, komputer, dan sebagainya ini bisa tulis di sini. Untuk non-fisik tadi seperti merek, reputasi, desain, ya kekayaan intelektual lainnya juga boleh. Nah, yang terakhir itu adalah keuangan. Ya, keuangan dan traction. Keuangan. Yang paling penting di sini adalah apakah kalau teman-teman yang tahap awal itu adalah proyeksi laba rugi ke depan. Kalau tahapnya bertumbuh itu adalah laporan laba rugi ke belakang ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang berwirausaha itu digital, bisa jadi ini memanfaatkan metrik lain atau metrik pendukung lainnya. Karena bisa jadi jumlah member, jumlah pengguna gitu ya. Walaupun belum bisa monetize, tapi teman-teman sudah bisa menjual eh, apa eh, produknya gitu ya. Jadi walaupun ini belum misalnya
belum bisa menjual tapi sudah bisa mendatangkan ini traffic gitu ya, seperti bisnis digital pada umumnya. Dan metrik pendukung itu banyak, misalnya ada peningkatan maaf, peningkatan peserta gitu ya, ada peningkatan pelanggan, ada eh, misalnya eh ini lifetime value itu juga bisa. Lifetime value itu artinya dalam 1 tahun kira-kira ada berapa banyak revenue kita bisa dapatkan dari produk tersebut. Contohnya mobil. Mobil beli pertama, tetapi lifetime value-nya bisa jadi 5 tahun karena di saat 5 tahun itu akan ada servis berkala, misalnya ganti ban, ganti velg dan sebagainya. Oke? Nah, ini contoh pendapatannya, ada barang, jasa, dan sebagainya. Karena walaupun Starbucks itu jual kopi, gitu ya, tetapi dia tidak semuanya menjual kopi. Dia jual tumbler juga, dia jual mungkin mesin atau tumbler, apa, mesin untuk pembuat espresso, gitu kan ada ya, yang sederhana, banyak. Jadi silakan revenue digali dan juga cost-nya itu diidentifikasi. Di salah satu laporan keuangan memang pasti harus ada analisis keuangannya. Bisa BEP, bisa ROI, dan sebagainya. Jadi ini bebas. Metrik pendukung lain, ini bisa jadi customer lifetime value. Ini boleh tambahan ya Bapak Ibu, tapi kalau boleh ada satu aja ya yang Bapak Ibu masukkan sini jadi bagus. Revenue growth rate, customer acquisition cost, artinya berapa banyak, berapa rupiah yang saya dapatkan agar mendapatkan mendapatkan eh, apa eh, ada ini apa misalnya ada berapa jumlah ya, berapa jumlah customer dengan misalnya biaya tertentu. Jadi kita punya biaya untuk mengakuisisi customer itu berapa total biayanya dan berapa customer yang didapatkannya. Nah, ini bisnis model canvas ya yang wajib dibuat. Ini contohnya. Nanti kalaupun ada sesi berikutnya saya akan sharing. Dan saya lagi mencoba untuk bikin apa ya online sharing aja lewat live, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram. Nanti teman-teman boleh ini ya, boleh saya akan share kalau saya lagi live di TikTok dan ada pertanyaan. Dan juga live di IG misalnya, kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke, sekarang tips lolosnya gimana? Pertama nih teman-teman, jangan hanya ingin menang ya, tapi ingin sukses. Karena kalau udah pasti sukses, teman-teman pasti menang. Gitu. Kalau teman-teman udah sukses, pasti teman-teman menang. Gitu. Oleh karena itu, pertama agar lolos, masuk masuk ke kriteria penilaian itu ya, ada eh, skor yang paling tinggi yaitu adalah 6. Silahkan teman-teman eh, pelajari. Oke, 6 skornya. Yang kedua, matriks penilaian itu tolong teman-teman perhatikan dan yakinkan ada kata kunci di dalamnya. Yang ketiga, ya, komunikasikan dengan dosen pembimbing untuk penulisan dan mungkin ada ide-ide lain gitu ya yang memang bisa mengembangkan usaha teman-teman. Dan yang terakhir, berikan yang terbaik, ya. Lebih dari yang terbaik. Berikan lebih dari yang terbaik. Di Aceh atau di Melabuh itu banyak keunikan Bapak Ibu teman-teman ya. Saya betah kalau di Melabuh tuh. Nggak stres ya, tidak ada macet gitu ya. Makanannya enak-enak gitu ya. Makanannya itu banyak sekali yang teman bisa angkat. Ya, mau dibikin frozen apapun itu. Ya, kan sudah ada misalnya ayam pramugari. Bikinlah ayam pramugara gitu ya. Yang memang diambil dari ayam jantan misalnya. Artinya teman-teman coba gali karena potensi sangat-sangat besar. Kalau di Melabuh itu ada makanan kayak sarang semut itu ya, yang dari warna coklat, nah itu juga potensi. Oke, janji ya teman-teman explore lokal karena itu yang memang didukung untuk ini submissionnya yang memang benar-benar didukung atau mungkin benar-benar diharapkan itu adalah mengangkat kearifan lokal. Nah, ini saya berikan Instagram saya teman-teman.
sebelah kiri ini Instagram saya, sebelah kanan ini adalah WhatsApp saya. WhatsApp saya open 24 jam, tetapi memang ngantri di situ ya, ngantri. Oleh karena itu, kalau mau ada apa-apa, saya sarankan teman-teman masuk ke Instagram saya yang kemudian nanti direct message. Kalau teman-teman follow, nanti tolong kasih tahu ke saya, nanti saya akan follow balik setelah acara ini. Oke, saya rasa itu saja. Mari kita tanya jawab dan diskusi. Mudah-mudahan ini bisa membuka insight buat teman-teman agar bisa diskusi dan bertanya lebih banyak. Terima kasih, Bang. Tadi siapa? Oh, Bang Muktarida ya Iya. ininya ya. Saya kira Bang Putra ya. Udah Putra nih. Terima kasih Bang Muktarida. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu ya. Udah Putra ada kuliah Pak, jadi Oh beda iya misi. siap. Jadi saya yang moderatornya. Ya, Mm-mm. terima kasih Pak Wisnu ya sudah memberikan gambaran walaupun sebentar saya kira sudah komprehensif dengan berbagai hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyusunan proposal. Mungkin beberapa hal yang eh, kami catat tadi ya. Ini mungkin yang pertama bahwa kuota untuk tahap bertumbuh itu lebih diutamakan tahun ini. Artinya harapan dari Belmawa sendiri, teman-teman ini sudah berjalan dulu usahanya minimal 6 bulan ya Pak Wisnu ya. Mm-mm. Kemudian Atau juga, pernah ikut PPK Ormawa juga bisa tuh Bang oh Putra. iya, Ya. yes. Jadi Nanti atau ikut pernah ikut PKM, PKM. PPK Ormo atau program lain yang terkait ya, terkait Mm-mm. dengan Benar. usahanya. Kemudian beberapa hal juga perlu digarisbawahi bahwa kategori-kategori itu ada proposal-proposal yang udah jenuh sebenarnya, Mm. makanan-makanan udah jenuh yang sudah sering sekali, tapi kalau mungkin makanan dan minuman kalau yang lokal bakal lebih di highlight nanti. Juga hal lain mungkin bisnis digital juga 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 sama ya. Kemudian kategori penilaian ya itu di proposal. Jadi teman-teman mahasiswa bisa juga dosen pendamping bisa langsung ngecek penilaiannya itu detail saya kira di proposal nilai 6 itu bagaimana, 5 bagaimana, dan 1 bagaimana. Nah, itu penilaian yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu terkait dengan double purpose dengan ya macam-macam tadilah. Intinya nanti kalau teman-teman ini buka proposal, saya yakin bakal bisa melihat sendiri ya bagaimana isinya. Baik, terima kasih dulu Pak Wisnu. Mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk pertama mungkin kita buka 3 penanya ya. Silakan dari siapa saja boleh. Boleh angkat tangan? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertama ada dari Bu Eva ya. Ini Bu Eva walaupun sedang kuliah tapi semangat beliau tidak luntur nih. Ya, silakan Bu memberikan pertanyaannya. Belum hidup mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wisnu. Waalaikumsalam Bu Eva. Saya Alhamdulillah. pertama mau mengucapkan selamat dulu untuk peluncuran bukunya bersama mahasiswa karena saya salah satu follower Bapak yang ngikutin gimana perjalanan mahasiswanya itu juga sangat luar biasa. Tentunya dosennya juga mendampingi dengan wow. Cuma saya masih belum beli bukunya nih Pak. Harusnya nanti Iya, dapat nanti saya tanda tangan bawakan kalau langsung saya ke ya. Malaysia. Nanti saya ke Malaysia kan Iya paling ke Pak, Aceh cuman ini ya. Dekat tuh ya. Hmm. dekat. Baik, Pak. Jadi tahun 2024 lalu saya mendampingi tim untuk ke bisnis digital waktu itu. Terus di tahun 2025 sempat absen dan tahun ini insya Allah ingin mendampingi lagi, tapi pastinya P2MW ini kalau saya ikutin terus tuh yang kemarin menang-menang itu emang luar biasa banget ya Pak. Bahkan yang saya paling penasaran juga itu salah satunya itu dari Jogja waktu itu yang membuat apa namanya yang sekarang itu kekinian itu kan green tea, tapi dia ubah pakai kelor gitu kan. Jadi itu bikin penasaran juga. Nah, karena juga saya backgroundnya tidak ke bisnis saat ini, kuliahnya ke kesehatan, jadi saya mumpung hari ini pas banget waktunya bedah proposal. Jadi kalau yang ingin kami sampaikan dari tim kami itu progresnya itu sudah sampai ke bagaimana menentukan topik.
dan juga sedikit draft proposal. Namun saat ini mohon izin sekali teman-teman tim masih ada kuliah, jadi ini terpaksa saya yang mewakili untuk bedah proposalnya. Jadi untuk trial knowledge-nya sih Pak, kami tuh masih ke eco-local innovation. Jadi terus terang ini adalah seperti yang Pak Wisnu sampaikan, sebelumnya saya mendampingi PPK Ormawa. Dan di PPK Ormawa itulah kami juga menemukan semacam bibit-bibit UMKM lah, seperti itu. Nah, ada dua mitra kami yang memang bergerak di bidang tadi yaitu eco-local innovation. Jadi mereka itu concern untuk pengelolaan sampah, lebih ke sampah plastik saat ini, dan itu juga sempat didanai oleh PT MIFA juga. Hanya saja setelah kami melakukan diskusi mendalam, jadi produk-produk mereka itu tidak banyak dipakai oleh masyarakat lokal itu sendiri di Aceh, ataupun bahkan bisa ke nasional, yang sekarang ini masih ke skala PO, pre-order dari misalkan ada kantor atau kegiatan apa event yang membutuhkan semacam kayak merchandise, barulah mereka beroperasi. Padahal mereka tuh punya SDM ada, walaupun tidak terus setiap hari karena produksinya juga sesuai dengan orderannya itu tadi. Terus mesin-mesinnya semuanya ada. Nah, kami bersama tim itu pengen merangkul mitra kami tersebut, namun bisnis kami itu lebih ke bagaimana istilahnya kayak mengenalkan lebih banyak ke orang gitu, semacam kayak marketing gitu. Tapi untuk saat ini kami masih ke pikirannya adalah platform digital, karena mau gimana lagi digital pastinya akan lebih membuat produk-produk dari mitra kami itu bisa lebih extended gitulah, diketahui orang, banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau noble purpose-nya yang tadi disampaikan itu lebih ke bagaimana improving awareness of ekologi juga kan. Yang kita tahu permasalahan sampah memang sangat luar biasa, masih belum bisa dikendalikan. Dan di sini juga mitra kami itu juga sifatnya itu empowerment. Jadi masyarakat-masyarakat yang sudah berada di sekitar mitra itu berada, itu sudah aware. Sedikit banyak mereka mendapatkan barang-barang tadi itu memang dari masyarakatnya, bukan jemput bola mencari ke rumah-rumah tuh enggak. Nah, terus yang kedua, untuk pertanyaan saya, yang pertama, apakah itu memungkinkan untuk dibawa di P2MW ini dengan skema digital, bisnis digital? Nah, sebelumnya kalau dibilang ini produknya itu sudah terjual dan itu bisnisnya sudah berjalan lebih dari 6 bulan lah. Apakah ini masuk ke lebih baik ini rintisan atau lebih baik ini ke pengembangan? Pertanyaan kedua seperti itu. Terus yang ketiga, ini saya juga minta tips juga ke Pak Wisnu untuk ke bagian loyalitas customer. Pastikan seseorang itu kalau misalkan kita pengen melihat dia loyal atau enggak menggunakan barang itu terus-menerus, ataupun dia check out barang itu ke toko kami terus-menerus kah, seperti itu. Nah, untuk bisa kita ngejudgment bahwa produk kita itu bakalan menarik banyak orang dengan loyalitas tertentu gitu, itu cara state-nya gimana di proposal kami gitu Pak. Itu aja sih Pak untuk saat ini pertanyaannya. Ya, makasih Makasih. banyak loh Bu Eva. Ya, saya udah follow juga ya Bu Eva. Makasih. Eh, ya, ini menarik sih. Nah, cuman saya perlu detail informasi sedikit mengenai yang pertanyaan pertama. Nah, itu yang digitalnya bentuknya kayak gimana berarti? Kalau yang digitalnya biar saya paham. Yang saat ini sih masih ke website yang Mm-mm. tentunya itu nanti kita buat se-edgy mungkin, yang Mm-mm. kekinian, yang bisa Mm-mm. membuat produk-produk kita itu macam kayak butik gitu loh Pak, tapi Mm-mm. digital gitu. Oke. Terus yang dijual di situ apa, Mbak Eva? Yang sudah dibuat sebelumnya itu kayak Hmm. ecobrick, barang-barang yang dari plastik itu ada ecobrick pernah Heeh. buat, terus Heeh. tas, terus Heeh. dompet, Oke. pensil Siap. kayak gitu. Nah, Masih ke nah, level yang untuk ini sih Pak, seminar-seminar gitu, nah itu kebutuhannya bagus sih. apa gitu. Itu bagus.
Nah, tetapi supaya maksimal, apakah ini dari satu sumber vendor atau beberapa? Rencananya ada 2 sumber sih, Pak. Oke. Kalau misalnya sebaiknya gini, kalaupun digital, pertama peluangnya bagus. Artinya nggak banyak yang masuk ke digital. Yang kedua, eh, ininya apa jangkauannya juga luas. Artinya ini bisa menjual di luar Melambo dan barang-barang mungkin yang berasal dari Melambo itu bagi sebagian besar orang di luar Sumatera itu menjadi menarik karena kan belum pernah. Banyak loh teman-teman orang yang teman-teman yang belum pernah ke Aceh. Gitu belum pernah ke Aceh itu banyak banget. Nah, mungkin ini menjadi salah satu daya tarik. Kemudian saran saya supaya ini bisa benar-benar bagus ya, jangan sampai nanti hanya menjual dari satu sumber vendor atau satu sumber perusahaan saja. Nah, itu nggak boleh soalnya. Diharapkan ini menjadi marketplace bahkan gitu, Kak. Jadi marketplace, ekosistem produk-produk yang ramah lingkungan atau apapun itu bentuknya dengan tema khusus yang mau diangkat oleh KFA. Nah, itu boleh. Dan itu potensinya sangat-sangat besar. Kalau ini sudah berjalan 6 bulan, tapi belum ada webnya, saran saya sih masuknya ke tahap yang awal saja. Gitu. Oke. Kalaupun mau dibikin tahap bertumbuh, yakinkan bahwa websitenya sudah jadi dan semuanya jadi gitu ya. Kalau belum ya jangan sebaiknya. Tapi potensinya sangat-sangat besar ya kalau kayak gini ya dari ceritanya. Kemudian bagaimana nih untuk loyalitas? Kalau untuk peningkatan loyalitas customer itu kita ini menggunakan strategi-strategi sederhana saja. Artinya kalau peningkatan loyalitas itu sangat-sangat banyak ya gitu ya. Kita bisa meniru dari apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa ya referensi gitu yang memang dikutip nanti pada saat di proposal. Kami meniru apa yang telah dilakukan oleh misalnya eh, apa Tokopedia gimana? Tokopedia di situ diberikan ongkos kirim jika memang misalnya melampaui penjualan sekian banyak kayak gitu. Nah, itu kan membuat orang itu kan loyal. Kemudian buat database-nya misalnya. Kami senantiasa membuat database pelanggan sehingga kita bisa tahu eh, pembelian pelanggan dan dari situ kan big data itu nanti jadinya masuk ke AI, kita bisa tahu kita lihat kira-kira perilaku pembelian mulai dari setiap customer itu seperti apa dan kita membuatkan program loyalitas customer yang atau mungkin promo-promo yang memang personal gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Kemudian kalau di customer loyalty banyak sih. Em, Kalau mau yang paling mudah adalah mencari referensi yang memang sudah pernah dilakukan oleh produk-produk sebelumnya. Kalau di Starbucks misalnya pakai kartu ya. Kalau di Garuda Indonesia pakai kartu juga e-card gitu ya. Kemudian kalau di mana? Di Alfamart, Indomart itu menggunakan membernya. Pasti ditanya, membernya ada Bu gitu. Biasanya gitu ya. Terus setelah itu mungkin eh, diberikan paket-paket yang personal pada saat dia ulang tahun atau apa. Nah, itu strategi-strategi seperti itu sih nanti bisa dilakukan. Nah, salah satunya juga nih karena berhubungan dengan temanya Kak Eva, berarti edukasi-edukasi yang berhubungan dengan itu tadi eh, keberlanjutan dan sebagainya gitu. Gitu Kak Eva kira-kira. Baik, Pak Wisnu, sudah Iya. tergambar sih. Jadi Iya. kalau misalkan kami state terkait untuk loyalitas customernya itu berdasarkan eh, ya banyak hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan A dan B dan C yang mirip dengan kami itu nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Gitu. malah bagus kok. Iya. Oh ya Iya. Pak, satu lagi tertinggal tadi berkaitan untuk penggunaan dananya. Apabila ini nanti ke bisnis digital, boleh nggak untuk anggaran itu digunakan untuk peningkatan empowerment juga? Karena kan nantinya rencana kami juga Mm-mm. bisa lebih luas juga untuk si pembuatnya gitu, produsennya. Nah, Jadi tidak hanya di tempat satu itu. kalau misalnya
eh oke. Kalau misalnya itu bisa meningkatkan penjualan, itu sangat-sangat boleh. Tapi kalau misalnya ini digunakan hanya untuk daripada nggak mengeluarkan apa-apa gitu ya, ya jangan nih. Jadi Ya. bisa dihubungkan dengan melakukan pemberdayaan sehingga kualitas bisa naik gitu ya. Sehingga kalau kualitas naik ini juga pasti akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjualan. Ya gitu ceritanya. Kalau misalkan ini nanti tuh kerintisan misalnya kan Pak, itu Hmm. boleh nggak kita monetize yang tadi Bapak sampaikan itu bisa disampaikan juga bahwa ini memang produknya eh, ada yang beli. Oh ya ya Itu iya beneran. iya bisa bisa. Iya iya. Ya, Boleh baik boleh. Pak. Benar. Boleh. Makasih Pak. Insya Ya, Allah baik. nanti dilanjutkan lagi. Siap. Baik. Baik, Kasih. terima kasih Bu Eva. Ini Pak Wisnu juga terima kasih langsung menjawab tadi. Ya. Emang kalau pertanyaan Bu Eva kalau nggak langsung jawab nanti hilang nanti. Panjang Hehehe. pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Eva. Ah, Mungkin ini Pak, yang di ya ada yang di chat ya. ada yang di chat Pak. Jadi Baca deh. ya biar saya baca dulu Pak. Oh, boleh Nah, boleh. jadi teman-teman ini ambil bidang makanan, makanan minuman ya. Jadi idenya itu nama proyeknya itu Lumama. Kayak inovasi lumpia dengan makanan khas Aceh Mm-mm. yaitu kemama. Nah, kemama itu Pak Wisnu Mm-mm. ikan Tahu ya. ikan kayu, ikan kayu Pak. Oh, iya. Ke mama ya itu saya Ya, tahu. kemama. Jadi Ikan kayu. dalam Ikan bentuk kayu cemilan kering pakai ya. sambal tuh kan? Iya. Ya, yang pakai sambal itu Pak. Ini jadi lumpia pakai ke mama. Mm-mm. Gitu Jadi ya. macam macam kebab mungkin Pak atau Oh gimana ya? iya iya. Oke, Ya, siap. mungkin Pak Wisnu bisa memberikan Boleh. gambarannya Pak. Nah, ini menarik ya, teman-teman ya. Tetapi saya mau kasih masukan sedikit. Yang pertama, apakah lumama ini atau lumpia ikan kemama ini menjadi apa ya punya demand yang tinggi. Jadi orang-orang suka makannya. Itu yang perlu jadi challenge di awal. Kalau suka gas aja. Beda misalnya ya, kalau mau bikin ya udah ikan kemama aja tetap. Tapi bagaimana ikan kemama itu kita jadikan frozen aja sesederhana itu. Bisa jadi orang-orang yang di luar dari Aceh bisa jadi beli produknya. Saya juga bisa jadi beli produknya karena nggak ada di sini ya. Gitu misalnya gitu ya. Daripada Ya, teman-teman bikin yang unik yang memang belum tentu ini cocok gitu ya. Tapi lihat potensinya bahwa itu tidak hanya di Indonesia, tapi misalnya ya ikan kemama oke dijual secara nasional ya, lewat Tokopedia dan sebagainya. Tapi bisa nggak dijualnya ke Malaysia gitu kan deket gitu. Orang-orang Aceh yang di Malaysia itu kita kirim ikan atau mungkin ya kalau ikan kemamanya udah dibumbui dan sebagainya itu boleh silakan. Ya itu juga cocok lah. Silakan explore tapi boleh. Jadi ini kalau gini gimana judul kami ya ini menurut saya kalau ini yang ada di persepsi juri ini rasanya gimana ya gitu. Bener nggak ya ini rasanya enak ya itu yang jadi pertanyaan-tanya kan kecuali kalau misalnya ikan lumama ini menjadi salah satu tren yang kemudian kita bawa untuk jadi lebih ke generasi Z misalnya karena udah terbukti enak. Tapi kalau misalnya belum ya ada resiko di situ yang teman-teman harus yakinkan juri. Kalau yang paling aman ya ya udah ikan kemama nih udah bagus nih. Kita mau olah apa nih? Misalnya pasarnya masih di Aceh. Boleh nggak kita bawa keluar? Gitu misalnya. Atau boleh nggak kita keringkan? Itu misalnya. Jadi kerupuk misalnya kita nggak tahu ya. Coba kita ini. Kalau saya sih kebayangin kalau ada yang jual ikan ke mama, mungkin saya mau beli itu ya. Tapi kalau lu mama saya belum tahu. Gitu, gitu sih. Ya itu ya. saran saya ya. Oke, Mungkin silahkan. ya Kalau ada mungkin yang the lain, winner bisa ngobrol juga mungkin gimana? ya silahkan. Itu Ya. kameranya nggak? Udah. Ya nggak buka kamera nggak apa-apa juga. Ih, tutup kamera aja. Ah, jadi
Jadi Pak, Lumama yang kami ide kami ini Pak, ini tuh Mm-mm. bukan bentuknya bukan kayak risol atau lumpia kayak Mm-mm. macamnya. Kami Mm-mm. inovasikannya itu kayak bentuk cemilan gitu Pak. Nanti memang ikan kumamanya itu kami keringkan gitu Pak. Jadi dia Hmm. itu bisa dimakan juga sama anak Genji kan. Oke. Mm-mm. Oh iya ya bener ya. Iya iya ya. Oh, soalnya kayak inovasi lumpia ya. Oh, oh, Hmm, ada lumpianya. Tapi kalau cemilan kering boleh lah. Boleh lah. Boleh, ya, boleh. baik. Oke, baik. Bahkan Baik. itu juga kalau Terima- bisa jangan untuk yang di Aceh saja. Ya kalau bisa di luar Aceh ya. Rencananya juga gitu Pak. Kami akan buat Mm-mm. kayak projen tapi ini dulu lah Pak. Ya, heeh. Tapi kalau mau menang harus sampai ke Malaysia itu. Ya Pak, Insya Ya. Allah. Oke. Ya. Ya, Terima kasih ini Pak. ya terima kasih Pak Wisnu ya. Ya ini ada pertanyaan Pak yang udah raisen Pak dari Rahmat. Mana Rahmat? Kau udah di ini. Oh, ya silakan Rahmat. Mic-nya belum hidup. Ayo. Mic-nya belum hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak, Ibu. Ya, Jadi selamat kan siang. begini, Pak, untuk Mm-mm. kelompok kami itu Mm-mm. mengambil tema pemanfaatan ikan karing yang difortifikasi ke mie Aceh, Mm-mm. lalu apa namanya dilakukan metode personalisasi dengan apa namanya dengan cara mengukur IMT dari si pembeli. Mm-mm. Jadi kan yang ingin kami pertanyakan tuh kayak ada nggak sih tips and trick bagi kami yang masih rintisan itu untuk bersaing dengan memang orang-orang yang sudah ada apa namanya usahanya itu 6 bulan terdahulu ataupun bahkan Mm-mm. memang udah dari ada program PKM dan lain Mm-mm. sebagainya. Lalu untuk pertanyaan keduanya itu uh, kan apa namanya kami menggunakan metode personalisasi yang Mm-mm. mana itu kami harus mengetahui kayak apa namanya ukuran tinggi badan dan berat badan Mm-mm. si pasien dan Mm-mm. sedikit riwayat penyakitnya gitu kan Mm-mm. untuk proses memasaknya karena kami menggunakan juga kayak sistem home delivery gitu. Jadi PO Mm-mm. dulu untuk 2 jam sebelum dikonsumsi, baru kami buat dan kami antarkan ke apa namanya ke si pelanggan. Mm-mm. Jika kami ingin mencari target pasarnya itu di luar dari Melabuh ini, itu bagaimana Pak? Karena kan kalau kita nggak langsung masak sekarang, takutnya nanti mereka malah kayak penggunaan garamnya yang lebih berlebihan gitu, ataupun nanti ada metode yang mungkin agak kurang si pelanggan lakukan. Baik, sekian itu dua saja pertanyaan. Uh, Oke. Terima kasih Pak. Nah, yang pertama Oke. ya Mas Rahmat ini yang pertama mungkin eh, Mas Rahmat harus membuat idenya ini menjadi lebih simpel gitu. Artinya eh, sederhananya ini adalah apa? Berarti makanan ya, makanan apa? Ya. Oh, oke, namanya apa? Mie karing, mie Aceh yang difortifikasikan dengan karing. Tapi kalau untuk nama usahanya itu karing mie Aceh supaya terkesan unik dan nyeleneh gitu. Oh ya ada. Mie kareng itu apa artinya itu Bang Mukhtar? Mie kering atau mie Ya, kareng? Uh, ya, ya. Apa namanya Hah? mie yang difortifikasikan dengan tepung ikan teri karena ikan teri kan tinggi kalsium jadi kayak apa namanya supaya Oh, tambah zat gizi pada mie-nya gitu. oh, asin rasanya ya. Apa namanya lumayan asin karena udah kami coba sekali. Setelah itu takutnya kalau kami misalnya kami sediakan dalam bentuk belum kami masak, kami jual, nanti takutnya Hmm. kayak penggunaan garam dari si pelanggan eh, berlebihan. Jadi nanti kayak salah rasa dan juga salah apa namanya takarannya nanti malah kami yang disalahkan gitu. Takutnya Hmm. begitu. Oke, yang pertama idenya bagus ya, ya mie kareng ya. Ah, nah, berikutnya yang jadi tantangan itu adalah personalisasi tadi.
karena itu adalah sebuah inovasi yang mungkin jarang sekali orang pakai. Nah, kalau menurut saya, kalau teman-teman mau fokus ke mie-nya saja, itu udah bagus kok tanpa ada metode-metode tambahan. Apakah mungkin bahan-bahannya mungkin dibuat lebih apa misalnya, lebih sehat, itu biasanya dilakukan. Tapi kalau personalisasi, saya khawatir nanti reviewernya juga harus berpikir lebih dalam gitu ya. Nah, pastinya menurut saya Mas Rahmat juga perlu tahu dan cari tahu ke calon customer apakah memang eh, eh, apa namanya idenya Mas Rahmat itu diterima dengan personalisasi tadi. Ini kan sama saja sebenarnya, sama dengan takaran atau ukuran minum atau makan gitu ya. Nah, sekarang yang ada minum aja ya. Minum itu ada yang kecil, ukuran kecil, sedang, besar gitu ya. Nah, mungkin makanan ini juga akan dibikin begitu. Levelnya satu sampai atau mungkin sedang, kecil, besar. Jadi ada tiga ukuran gitu. Misalnya, kalau mempermudah ya, sehingga nanti nggak pusing nih untuk melihat misalnya ukurannya, tinggi badannya, kemudian beratnya gitu. Atau mungkin Mas Rahmat punya patokannya. Jika Anda ingin eh, sehat atau apa menjaga berat badan, maka porsi Anda untuk yang berat badan sekian sebaiknya ini. Jadi bertanya nih, kalau Bang Muktarida sama saya mungkin mirip antara 75 sampai 85 gitu misalnya. Berarti ukuran yang ini nih gitu. Jadi mempermudah orang untuk membeli. Nanti khawatirnya kalau sulit nanti kamu yang susah juga. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan berikutnya? Udah itu aja atau ada lagi? Saya lupa. Tips and trick untuk Oh, kayak supaya kami oh itu apa iya. namanya bisa Ya, bersaing sama orang yang memang oke, udah ada oke. usahanya terdahulu. Nah, saran saya sih, teman-teman, angkat pertama permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, biasanya kalau ada permasalahan dan berangkat dari permasalahan, itu akan ada keunikan yang timbul. Nah, yakinkan bahwa keunikan itu memang benar-benar ya itu dari hasil pengamatan ya. Itu sih sebenarnya. Dan kalau teman-teman mau menggunakan atau lagi pusing ya, ya silakan tanya ChatGPT untuk brainstorming. Brainstorming ya. Artinya membuat apakah ini challenge, bahkan saya kadang-kadang suka di challenge. Menurut Anda ini ide saya bagus nggak gitu. Kenapa ide saya kurang bagus? Apa penyebabnya dan apa kira-kira yang harus saya lakukan supaya ide saya bagus? Itu saya suka tanya ke ChatGPT dan semua pengusaha sekarang tanyakan itu ke ChatGPT. Artinya teman-teman boleh menggunakan AI, tapi bukan copy paste ya, tetapi tanyakan pendapat, tanyakan saran, minta masukan dan sebagainya. Itu penting sih. Tapi tips dari saya tadi, kalau bisa permasalahannya jangan jauh-jauh dari Mas Rahmat. Ya, angkat permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan lokal pride ya. Artinya angkat kelokalan dari ini tanah Aceh gitu. Baik Pak, Oke. terima kasih apa namanya udah menambah sedikit apa namanya pengetahuan yang bisa nanti kami diskusikan bersama dengan kelompok Pak. Baik, Ah, terima kasih siap. Pak. Oke. Baik, terima kasih Rahmat. Mungkin ini ada dua pertanyaan yang semoga Pak Wisnu, karena Pak Wisnu jam 3 ada kegiatan ya. Jadi insya Allah ini dua pertanyaan yang lagi ada di chat Nah, ya. nggak apa-apa, nggak apa. Ini kita lewat-lewat dikit nggak apa. Ada Nah, dua pertanyaan Pak. ya. Yang pertama dari Ijal, saya Mm-mm. memiliki produk berupa kue dengan topping abon ikan nila Mm-mm. sebagai bentuk diversifikasi olahan ikan. Mm-mm. Menurut Bapak, apakah inovasi produk seperti ini memiliki potensi pasar dan peluang untuk dikembangkan dalam program P2MW? Nah, itu mungkin Oh dari iya, Ijal, Pak. iya. Oke, oke. Mungkin jawab dulu Siap. Pak, nanti yang kedua. Ya. Ya, ya. Oke, Bang Ijal nih ya, ikan nila abon ya, toppingnya abon. Sebenarnya kalau kue atau ini topping kue ya, itu rasanya enak juga ya. Tapi abonnya abon sapi sama ayam. Nah, yang ini abon nila sih belum pernah nih. Gitu belum pernah. Nah, coba
dirasain saya karena nggak ngerti nih. Kalau potensinya oke, tapi kalau bayangan saya nih ya, kalau pakai abon dengan ada roti, ada kue, paling rasa ayam, rasa sapi. Kalau rasa ikan, paling apa? Ikan tenggiri paling bayangan saya ya. Atau kalau ikan nila sih belum dapet sih. Nah, coba saran saya, coba eh, teman-teman membuat dulu deh kira-kira gimana. Karena produk yang bagus kan ada produk yang memang diinginkan oleh customer ya gitu ya. Nah, coba ada nggak sih potensi customer di ikan ini? Tapi kalau saya itu belum pernah lihat ya. Kalau belum pernah lihat itu resikonya tinggi. Atau belum pernah ada tuh resikonya tinggi ya. Karena ini ikan nila bukan abon ayam atau apapun itu. Tapi bisa dicoba sih, bisa dicoba sih. Kalaupun teman-teman sudah validasi kan yang paling penting nanti pada saat membuat proposal adalah validasi produknya kan. Kan udah ada di situ ditulis bahwa produk itu harus divalidasi. Jadi benar-benar harus divalidasi. Ya peluangnya menurut saya masih oke ya, tapi perlu dibuktikan bahwa ini benar-benar valid gitu. Ide yang bagus kan ada ide yang valid ya. Kalau ide semua orang pasti punya. Nah, ide yang bagus adalah ide yang memang benar-benar disukain sama customer. Gitu kira-kira, Bang. Ya, Siap, baik. dilanjut. Makasih Pak Wisnu. Oke. Mungkin Ijal ya. Ya. Kalau ada boleh dikonfirmasi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Ini penting sekali. Saya Siap. kira ini banyak yang bertanya hal yang sama Pak. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau bertanya. Eh, Bagaimana jika kita sudah mempunyai ide bisnis dari semester yang lalu dan sudah Mm-mm. direncanakan untuk ikut periode tahun lalu, akan tetapi belum memulai usahanya dan sekarang ini saya baca ya persyaratannya harus berjalan kurang dari 6 bulan. Nah ini mungkin beda Mm-mm. tahun lalu itu di panduan Pak Wisnu. Nah ini Mm-mm. bagaimana Pak? Jadi misalkan usaha baru seminggu, beberapa hari, apakah bisa diajukan proposalnya Pak? Ini Oh, iya, ditanggapi iya, Pak. iya. Jadi kalau misalnya kurang dari 6 bulan sebenarnya nggak apa-apa. Emang, tapi maksudnya kan tahap awal kan gitu ya. Iya benar. Ini sedikit jika Anda mengambil ide bisnis dari ya ya oke. Iya ya nggak apa-apa benar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di tahap awal, ini misal masuknya tahap awal sih. Jadi memang kurang dari 6 bulan. Cuman yang menjadi penting adalah tahapan awal itu pastinya akan ketat sekali persaingannya, gitu ya. Eh, oleh karena itu, teman-teman, yakinkan produk yang teman-teman ajukan ini benar-benar produk yang memang sudah divalidasi, sudah ditanyakan, sudah dibikin prototipenya, sudah jadi produknya, sehingga tinggal nanti pengembangan nanti ke depan, mau diproduksi lebih banyak, kemudian dijual lebih luas, ya itu ya. Tapi masalah produknya kalau bisa udah selesai, gitu sih ceritanya. Ya, begitu ya. Kira-kira gitu, Terima Bang. kasih Pak Wisnu. Pak Nah, Fika, begitu ya Pak Fika ya. Eh, iya, harus dicoba dulu ya. Ya, dicoba dulu. Karena Mm-mm. biar nanti tidak ada trial error ya Pak Wisnu ya. Iya, bener. Trial errornya kalau sekarang kalau udah masih trial error di mana di proposal itu agak susah lolosnya ya karena diharapkan yang tahap awal itu memang sudah benar-benar valid gitu produknya gitu. Iya, Iya. baik. Baik, terima Mm-mm. kasih Pak Wisnu. Ya, ya. Eh, ya silakan kalau ada bertanya, tapi sebelum itu mungkin kita dengar pengalaman dari mahasiswa periode tahun lalu yang sudah kami Pak, mungkin Cut Fitri Ya, silakan, yang dulu silakan. dapat penghargaan istimewa komedi, mungkin silakan Cut Fitri sudah terhubung. Yang Sudah, cewek Pak. ya. Oh iya, Ya, ini saya tahu, Ya. Cut Fitri saya tahu banget. Mm. ya Stand up silakan comedy. 5 menit, Oke, 5 menit. terima kasih. Saya bilang waktu itu sama Bang Mukhtar, ini kayaknya stand up comedy dia bisa nih. Karena dia berani orangnya, gitu. Heeh. Iya. Bener ya, menang. Itu di luar prediksi, Pak. Oke, Saya bisa oke, memprediksi baik. kok. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Tentu yang saya hormati, di sini ada Pak Wisnu Dewa Broto sebagai pemateri kita hari ini yang sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa, sangat membantu dan tahun lalu membantu saya sampai lolos ke tahap pendanaan. Terima kasih Pak Wisnu. Semua tipsnya tuh saya gunakan dalam setiap detail proposal saya sehingga Ya. dapat nilai yang terbaik. Iya. Dan Pak Mutharida selaku Ketua UPA yang sudah mendampingi saya dan tim dan sahabat-sahabat tim lainnya, serta teman-teman sahabat seperjuangan mahasiswa saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Cik Fitri Warhmah, mahasiswa program studi agribisnis sekaligus ketua dari tim AgriConnect Click dari startup kami. Pada kesempatan kali ini, Icut ingin cerita sedikit berbagi tentang perjalanan Icut dan tim dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha Merdeka tahun 2025 tahun lalu ya. Awalnya kalau Icu cerita sedikit ya, AgriConnect itu hanya sebuah ide sederhana yang ketika Icu lihat bermula dari diri Icut sendiri sebagai mahasiswa pertanian dan sekaligus anak petani nih Pak. Jadi ini masalah yang terlalu dekat menurut Icut, bukan sangat dekat tapi memang terlalu dekat dengan diri Icut sendiri. Selain itu, Icut juga pernah jualan, jadi Icut juga pernah merasa sebagai pelaku UMKM. Nah, dari situ Icut merasa sebagai anak petani melihat langsung kesulitannya petani kita mengakses pasar dan berbagai masalah lainnya, terutama di harga juga. Dan sebagai UMKM, Icut juga merasa berpikir sulitnya mendapatkan bahan baku dengan harga yang stabil dan sulit juga untuk memasarkan produk. Dari situ Icut berpikir, bagaimana jika ada satu platform atau sesederhana website yang bisa menghubungkan langsung petani, UMKM, dan konsumen dari hulu ke hilir dalam satu organisme gitu, dalam satu ekosistem. Dari ide tersebut lahirlah AgriConnect, sebuah platform yang kami rancang untuk membantu digitalisasi distribusi pangan dan pemasaran hasil pertanian dari hulu langsung ke hilir, Pak. Tapi tentu aja ide itu nggak cukup kan. Kami membutuhkan pembinaan, pengalaman, dan juga dukungan yang benar-benar bisa mengembangkan usaha ini. Dari situlah Icut dan teman-teman Icut berpikir dan melirik program P2MW atau program pembinaan mahasiswa wirausaha merdeka. Jadi ini tuh P2MW itu menjadi titik penting dalam progres dalam progres AgriConnect kami sejak 2024 awal. Melalui P2MW ini kami tidak hanya mendapatkan pendanaan yang Icut rasakan dan teman-teman rasakan, tetapi kami mendapatkan banyak pelajaran yang tentunya sangat berharga. Mulai dari belajar bagaimana menyusun model bisnis, mengembangkan produk, memahami pasar, hingga bagaimana mempresentasikan ide usaha di depan para reviewer. Seperti kita tahu di sini kan Pak Wisnu juga salah satu reviewer kan. Nanti Icut juga pengen nanya nih Pak, sekaligus bertanya langsung ke Pak Wisnu. Proses yang Icut alami di P2MW ini nggak selalu mudah Pak. Ada banyak tantangan mulai dari menyusun proposal, melakukan revisi. Mungkin kawan-kawan dan Icu sendiri juga lagi di tahap menyusun proposal sekarang. Hingga menyesuaikan strategi bisnis yang tepat agar bisa realistis dan berdampak. Apa kan zaman sekarang masa-masanya mahasiswa berdampak gitu Pak kan. Tetapi justru proses itulah yang membuat kami belajar nih Pak jadi wirausaha muda. Salah satu pengalaman yang paling berkesan di Icut itu pastinya sebagai anak P2MW itu KMI Expo. Di KMI Expo ini Icut dan kawan-kawan bertemu dengan banyak sekali mahasiswa wirausaha dari berbagai universitas di Indonesia. Kalau nggak salah tahun lalu itu ada sekitaran 300-an atau 400-an kelompok. Jadi sangat banyak menurut Icut kenalan yang bisa Icut garap gitu, serta mendapatkan banyak inspirasi baru untuk mengembangkan usaha ke depannya lagi, terutama untuk AgriConnect. Jadi yang Icut bayangkan sebelumnya juga terjadi ini di sana. Kami memamerkan usaha kami dan
bahkan yang di luar praduga juga ikut terjadi. Icut ngikut lomba stand up comedy yang di luar dari ranahnya Icut. Tapi luar biasa bimbingan dari Pak Mutarida, dosen pendamping saya, dan kawan-kawan buat saya bisa memenangkan lomba tersebut. Alhamdulillah dapat juara harapan 3, tapi itu sangat memuaskan karena itu pengalaman pertama Icut. Jadi di pengalaman itu menjadi momen yang sangat berkesan ya, karena dari program ini Icut nggak cuman berbisnis tetapi mendapatkan pengalaman berkompetensi, membangun jaringan, serta pastinya Icut meningkatkan kepercayaan diri dengan ikut stand up comedy yang tidak pernah Icut bayangkan tadi Pak gitu. Bagi Icut pribadi, P2MW ini bukan cuman tentang pendanaan, tapi tentang program yang membentuk pola pikir Icut sebagai mahasiswa untuk berani mencoba, berani berinovasi, dan berani membangun usaha sejak di bangku kuliah. Nah, dengan kesempatan ini Icut juga pengen nih ngajak kawan-kawan, teman-teman seperjuangan Icut yang hadir di sini untuk jangan ragu ikut P2MW karena ini memang program mantap, paling mantap yang pernah Icut ketahui. Karena mungkin saja ide sederhana, dari sesederhana nggak mau petani itu rugi banyak, jadi bisa lebih naik lagi gitu kan, bisa berdampak nyata, atau bisa kita sampai sekarang Agrikona alhamdulillah terus berjalan Pak, nggak cuman berhenti di P2MW tahun lalu saja. Karena tentu Icut berharap bisa berkembang menjadi sebuah usaha yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terakhir, Icut ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teguh Umar, para dosen pembimbing, terkhusus dosen pembimbing Icut, Pak Reza Aulia, serta seluruh pihak yang telah mendukung kami di perjalanan ini. Semoga semakin banyak mahasiswa yang terinspirasi menjadi wirausaha muda yang inovatif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Selanjutnya Pak, Icut nggak cuman mau berbagi pengalaman Icut yang lalu, tapi Icut juga mau sekalian nanya nih sama Pak Wisnu. Icut itu kan tahun lalu ngikut P2MW itu di semester 5 ya Pak kan, di semester 4-5. Jadi masih ada kesempatan Icut di semester ini. Semester ini Icut masih semester 6 dan P2MW itu Icut baru ikut sekali dengan judul AgriConnect. Rencananya Icut mau ikut lagi tahun ini kan, karena seperti yang Icut bilang tadi, P2MW ini program yang sangat top markotop, sehingga buat Icut nagih buat ikut gitu. Jadi tahun lalu itu Icut kebetulan tahapnya tahap bertumbuh Pak. Nah, tahap bertumbuh karena kami sudah memenangkan sebagai bisnis prototipe terbaik di program Wirausaha Merdeka. Jadi kami ikut tahap bertumbuh dengan dana P2MW, kami berhasil membuat website yang menurut Icut sangat matang, cukup untuk menjajaki pasar saat ini. Karena cukup menghabiskan modal dari P2MW itu sendiri. Namun karena waktu sangat padat, dan menurut Icut untuk menjajaki pasar di bidang tersebut dan di lokasi, maaf kata, Aceh ini masyarakat dan petani itu masih agak gaptek dan masih sulit untuk kita ajak untuk AgriConnect ini. Jadi dari situlah Icut kepikir pengen ikut lagi nih P2MW. Mungkin saja di kesempatan ini Icut mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih memperkenalkan lagi AgriConnect bersama kawan-kawan, karena kali ini Icut ikut P2MW ini dengan adik-adik letting. Jadi Icut juga berharap adik-adik letting bisa meneruskan AgriConnect, nggak cuman berhenti di Icut aja gitu. Jadi karena ini programnya lanjutan dari bertumbuh ke bertumbuh Pak kan, Icut lagi buat proposal nih Pak, kira-kira udah 80%-an lah. Jadi Icut pengen tahu nih Pak, apa yang bisa Icut masukkan di proposal Icut itu sehingga si reviewernya ini ketika melihat proposalnya ini merasa Icut ini pantas untuk diberikan kesempatan sekali lagi di tahap bertumbuh ini Pak. Seperti itu. Itu saja Pak, sedikit pertanyaan dari Icut dan banyak ocehan di belakangnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cut sudah
memberikan ya bahasa kasarnya testimoni ya. Tapi ini undang-undang sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah semoga menginspirasi adik-adik lainnya. Baik, silakan Pak Wisnu mungkin bisa Oh ditanggapi iya, pertanyaan itu oke. tadi, Pak. Sederhana nih ya Icet ya. Dari tapi saya ucapkan terima kasih ya Icet ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya Icut gitu, tapi juga teman-teman yang lain. Dan tipikal orang sukses itu sebenarnya sama sih dari dulu sampai sekarang ya. Dia ini mau untuk melakukan tanpa berpikir panjang. Jadi berorientasi kepada tindakan. Nah, Icut ini jadi salah satu contoh. Makanya pada saat saya ketemu ini, saya bilang ke Bang Muktarida bahwa si Icut bisa nih berpotensi kok. Jadi tolong dibimbing gitu. Dan kalau misalnya ada tipikal orang yang seperti itu potensi wirausahanya tuh tinggi. Nah, jadi kalau adik-adik, teman-teman punya passion yang sama atau gerakan yang sama atau mungkin merasa nih kayaknya saya banget nih, itu tuh mirip-mirip saya nih gitu. Nah, itu sebenarnya udah berpotensi nih, tinggal teman-teman lakukan. Nah, untuk Icut tipsnya sederhana nih Icut. Dan kalau yang diinginkan dari teman-teman reviewer itu adalah bisnis yang memang berjalan sih. Artinya kalau bisnisnya itu terbukti bertumbuh gitu atau terbukti berjalan dan memberikan manfaat itu silahkan, pastinya kemungkinan lolos itu sangat-sangat tinggi. Sehingga yang perlu Icut tonjolkan adalah keberdampakan ya karena ini kan memang Ya. fokusnya ke keberdampakan. Jadi seberapa besar dampak yang sudah diberikan oleh Icut, oleh karena itu untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi saya minta dana lagi. Gitu ceritanya. Iya, Gitu ceritanya. oke. Mm-mm. Gitu Baik, Pak, itu. dimengerti. Ya Terima ditunggu, kasih udah banyak ya, ditunggu. Pak, ya, Ya insya masukannya. Allah. Ditunggu ya, Ya. Cut ya. Iya, Dan ini ada Ditunggu Pak Reza juga, ada proposalnya. Pak Reza juga Pak Wisnu nih, dosen Ya, pembimbingnya Icut. Siap, harus ini siap Pak harus Wisnu. harus iya, iya Pak Reza. Kalau bisa harus ada yang menang nih ya. Coba kita iya. angkat, Iya, siap. kita angkat apa namanya? Coba kita tonjolkan yang memang menarik yang dari sudut pandang Icut. Iya. Ya, Gitu. mudah-mudahan tahun ini Utu bisa mendapat salah satu kategori Ya, lah ya. insya Allah nih. Si Icut salah satunya nih Amin. berpotensi, Ih, Bapak. Amin. Iya, Amin, amin. terima berpotensi. kasih. Ya, Ya, terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Wisnu ya, Pak ya. Desa. Mungkin dengan testimoni dari Icut tadi terakhir ya, mungkin untuk pertemuan kita di sesi ini kita padahi ya Pak Wisnu. Terima kasih Oh ya atas siap. kesempatannya. Tapi nanti silakan bagi para mahasiswa, bagi dosen pendamping yang ingin berkomunikasi atau bertanya lebih lanjut, boleh nanti hubungi lewat Instagram ya Pak Wisnu ya. Yes, pasti Ya, WA juga boleh, WA juga tapi boleh ya. memang lama Oke. aja. Ini juga izin nanti slide Pak Wisnu akan kita bagikan ke Oh teman-teman kita iya juga, Pak. boleh, silakan silakan. Ya, Saya ya. akan bagi. Iya siap. Iya. Semoga menjadi ya seperti Pak Warek bilang tadi amal jariah, Pak. Ya, Nah, insya Allah, apalagi amin, di bulan amin. Ramadan ini, Pak. Ya, Ya, terima kasih. itu Terima kasih. biar itu tuh ikut lagi dan mengajak teman-teman yang lain. Jadi targetnya Mm, setidak-tidaknya yang tahun lalu yang pernah ikut ajak teman-teman yang lain, gitu Ya, ya. ya, iya. Mm-mm. ya. Baik, mungkin di Ya. akhir kita minta closing statement dari Pak Wisnu mungkin terkait video ini dan segala Oh macam. iya. Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bang Mukhtarin, terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Reza, Pak Warek tadi yang sudah mendampingi dan juga pastinya Icut dan kawan-kawan. Kembali lagi Indonesia ini sangat-sangat berpotensi ya. Dan sekarang ini yang kita butuhkan bukan hanya sumber daya alam gitu ya, tetapi kita butuh benar-benar sumber daya manusia yang khusus wirausaha agar Indonesia ini tetap jaya gitu. Karena kita nggak mungkin jadi negara yang perekonomiannya itu signifikan 10 besar tanpa ada rasio wirausaha yang mendukung. Oleh karena itu program P2MW ini diharapkan tolong dimanfaatkan sebaik mungkin dan mindset kita juga dirubah tidak hanya untuk lomba tetapi juga untuk kesuksesan teman-teman. Senang kan kalau misalnya dari teman-teman Aceh itu punya satu pengusaha yang masih mahasiswa yang kita bisa bawa gitu dan yakin eh, Belmawa pastinya tidak sungkan-sungkan tuh untuk mengorbitkan gitu dan membanggakan apa wirausaha mahasiswa dari ujung barat gitu ya. Oke, itu aja. Sukses selalu teman-teman ya. Eh,
selalu dalam niat baik pasti akan diberikan kemudahan gitu ya. Amin. Udah itu aja. Terima kasih Baik. banyak Bang Irfan. Ya, terima kasih Pak Wisnu Ya. ya. Hmm. Para adik sekalian, mungkin demikian perjumpaan kita di kegiatan sosialisasi ini dan juga mungkin sekalian workshop tadi, walaupun cuma beberapa hal yang kira-kira menjadi esensial bagi teman-teman. Tapi saya yakin ini sudah menjadi sarana bagi kita untuk melaksanakan atau mempersiapkan proposal dan juga mungkin sebagai kabar saja, insya Allah nanti di hari Sabtu kita ada buat coaching klinik Pak Wisnu. Jadi Oh, oke. harapannya mahasiswa yang sedang nyusun proposal bisa bergabung nanti di Zoom juga nanti. Tapi coaching klinik kita berdayakan review internal kita di UTU Pak Wisnu. Yes. Sudah kita latih juga Cocok. beberapa minggu lalu Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti akan kami minta ke Pak Wisnu kalau yang memang tidak Oke. bisa kami jawab Pak. Siap, siap. Ya, jangan sungkan-sungkan, Bang. Iya, siap, siap Pak Wisnu. Mungkin terima kasih. Saya akhiri lebih kurang saya mohon maaf ya. Kami di UPA di Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan siap membantu didik semua dan juga Bapak Ibu dosen pendamping juga. Insya Allah kami siap membantu dalam berbagai hal. Mungkin nanti ya demikian. Mungkin dari kami lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini, Pak. wabarakatuh. Bapak Ibu.